Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Putri Salsabila. Di video kali ini aku mau berbagi tips gitu, bagaimana cara menjadi YouTuber pemula dengan modal handphone. So, buat kalian yang penasaran, please stay tune dan tonton videonya sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang pengen banget jadi YouTuber gitu ya, tapi masih maju mundur karena kebanyakan mikir, entah mikirin nggak punya kamera lah, atau mikirin bingung mau bikin konten apa gitu. Nah, di sini aku mau memberi semangat gitu untuk kalian segera memulai, dan juga sekaligus memberi semangat untuk diriku sendiri gitu, supaya makin rajin upload video di YouTube. Untuk menjadi YouTuber pemula itu kita harus berani mencoba teman-teman, harus berani untuk memulai gitu. Kalau kita kebanyakan mikir atau kebanyakan nanti-nanti, itu yang ada malah nggak jadi-jadi videonya. Yang pertama, biasanya masalah yang sering bikin orang maju mundur saat mau nge-YouTube itu adalah berpikir kalau seorang YouTuber itu harus punya kamera. Nah, itu salah besar. Sebenarnya banyak banget YouTuber sukses gitu yang mereka itu nge-YouTube-nya dengan modal handphone aja. Contohnya ada Khairunisa Adlina gitu, atau Riri Fajriyah. Pasti YouTuber pemula nggak asing sama mereka, dua YouTuber inspiratif yang sering banget berbagi ilmu tentang per-YouTuber. Berkat mereka juga itu sering nontonin video mereka, itu akhirnya aku tergerak dan kembali semangat untuk bikin video di YouTube. Awalnya aku itu cuma suka gitu, bikin video masak atau bikin video apalah, pokoknya aku edit sendiri. Itu aku hanya upload di sosial media kayak status WA atau status Instagram. Akhirnya aku mikir, kenapa nggak aku upload di YouTube aja, selain untuk kenang-kenangan juga supaya nggak menu-menuin memori gitu di handphone. Lebih bagus lagi kalau konten kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti yang aku ingat dari kata-kata salah satu YouTuber yang aku sebutkan tadi, penghasilan di YouTube itu adalah bonus, kita nggak usah terlalu mikirin ke situ gitu. Nah, untuk viewers sendiri itu kita juga nggak usah terlalu mikirin nanti ada yang nonton nggak ya video kita gitu, itu nggak usah gitu. Nah, kalau video kita ini bermanfaat dan menarik gitu, viewers itu akan datang sendiri. Begitu juga dengan subscribers gitu. Nah, mereka pasti kalau misalkan udah suka, pasti otomatis bakal ngikutin kita. Nah, zaman sekarang itu kan pasti kebanyakan teman-teman udah punya handphone nih. Itu yang jadi modal utama kita gitu. Nggak perlu kita itu punya kamera untuk bisa nge-YouTube. Jadi YouTuber itu nggak harus mahal kok. Kita manfaatin aja gitu handphone yang kita punya. Aku ini juga nge-record video pakai handphone. Editnya pun aku juga edit di handphone. Jujur, aku itu nggak bisa ngedit video lewat laptop gitu, jadi lebih nyaman kalau edit video itu lewat handphone. Aku sendiri untuk edit videonya itu pakai aplikasi InShoot. Nah, di situ itu gampang banget. Aplikasi InShoot itu sudah bisa ngilangin watermark secara gratis. Ada kayak pilihan transisi di setiap slide video, terus juga sudah tersedia kayak efek-efek suara, entah suara keyboard, orang ketawa, atau suara bell gitu. Pokoknya efek suara yang biasa YouTuber pakai gitu, itu udah tersedia di situ dan bisa kita dapatkan secara gratis. Di aplikasi InShoot juga kita bisa nge-cut video gitu. Kalau misalkan kita saat pengambilan video gini ngomongnya belepotan atau lupa mau ngomong apa, tiba-tiba mandek, kita bisa pilih video-video mana yang nantinya kita bisa upload, video-video terbaik menurut kita gitu. Untuk thumbnail videonya sendiri itu aku pakai aplikasi PitchArt. Aplikasi ini juga sudah tersedia di Play Store dan sudah bisa kalian download secara gratis. Nah, masalah kedua yang bikin orang maju mundur saat mau memulai nge-YouTube itu adalah lighting atau pencahayaan gitu. Nah, mereka merasa nggak punya lighting nih, nggak punya pencahayaan yang bagus nih, atau nggak punya ring light dan sebagainya, terus mau beli juga belum ada modal gitu. Nah, nggak usah panik, nggak usah khawatir, kalian ambil tips dari aku gitu. Nah, aku itu setiap nge-record video itu nggak pernah pakai pencahayaan yang bantuan gitu kayak ring light dan sebagainya gitu. Aku cukup memanfaatkan cahaya alami, cahaya matahari gitu. Itu lebih murni, lebih natural. Aku selalu record video itu antara jam 8 atau maksimal jam 1 siang gitu, karena
disitulah itu batas cahaya yang bagus menurutku. Nah, setelah jam 1 siang itu biasanya cahaya udah mulai nggak natural aja gitu loh, terlalu terang banget. Jadi kalau misalkan cuaca lagi mendung, hujan, atau matahari nggak nongol, itu aku skip dulu bikin videonya. Nah, aku bikin video lagi pas cuaca sudah kembali cerah. Aku selalu ngambil videonya itu tepat persis di depan jendela. Alhamdulillah kebantu banget gitu, dan video yang dihasilkan itu bisa jernih dan nggak buram. Nah, disinilah posisi biasanya aku bikin video untuk YouTube, tepat di depan jendela ini. Di sini terang banget. Nah, hari ini cuacanya cerah banget. Nih. Selanjutnya ini posisi aku biasanya duduk saat pengambilan video. Ini ada tripod untuk naruh handphonenya. Terus juga ada buku catatan untuk catat-catat semua materi yang mau disampaikan. Terus ini ada earphone untuk mikrofon tambahannya. Nah, biasa aku duduk di sini dengan background seadanya. Ada lemari dan juga pojokan ranjang. Nah, di sini biasa aku ambil video itu sambil jagain anak aku. Nah, itu dia tadi di balik layar saat aku bikin video untuk YouTube. Masalah selanjutnya yang bikin orang maju mundur untuk memulai YouTube itu adalah mikrofon atau speaker. Takut kalau suaranya itu terlalu kecil atau kebanting sama musik. Kalau kalian perhatikan, speaker bawaan handphone itu udah bagus banget sih kalau menurutku. Tapi kalau kalian pengen ada alat bantu tambahan kayak mikrofon tambahan, itu kalian bisa pakai ini headset atau earphone gitu. Nah, ini bisa banget ngebantu sih, lumayan. Kalau misalkan kalian ada sedikit rezeki, itu kalian bisa banget beli mikrofon tambahan. Itu yang biasa para YouTuber pemula pakai, itu adalah mic clip on gitu, mic kecil yang biasanya dijepit di baju atau dimanapun. Tapi untuk kalian yang masih mau memulai, sebenarnya pakai earphone pun sudah lumayan bikin suara kita itu jernih. Nah, lanjut masalah keempat itu mengenai konten gitu ya. Terkadang kita bingung gitu, konten apa ya yang cocok gitu, konten apa ya yang bagus. Pilih konten yang sekiranya kalian banget gitu, yang sekiranya kalian senang, supaya kalian saat bikin video itu nggak merasa terbebani gitu, supaya tetap semangat gitu dan nggak gampang bosen. Pokoknya cari aja apa yang sekiranya kalian suka gitu. Entah apa ya, kalau aku misalkan karena aku keseringan sama anakku gitu ya kan, sambil jaga bayi gitu, kadang aku juga bikin konten main bersama anakku, atau karena aku ibu rumah tangga gitu, jadi aku bikin konten belanja atau masak gitu. Pokoknya cari aja yang sekiranya kalian banget gitu, yang nggak bikin kalian susah gitu saat bikin videonya. Dan yang paling penting, kalian jangan jadi re-uploader karena itu bisa melanggar hak cipta. Buatlah konten yang asli dari diri kalian sendiri gitu, apa adanya, murni dari kreativitas kalian sendiri gitu. Nah, siapa tahu dari situ bisa jadi ciri khas konten kalian. Selanjutnya, malu ngomong di depan kamera. Sama sih, aku juga awalnya ngerasain kayak gini. Padahal si handphone ini kan benda mati ya. Kalaupun kita salah-salah ngomong, dia nggak bakal ngetawain kita gitu, apalagi marahin kita. Akhirnya aku beranggapan, anggap aja aku ngomong ini lagi ngomong sama temen, ngalir aja ngomong seperti biasa. Terus juga ngomongnya masih suka belepotan gitu. Nah, sampai sekarang pun aku juga masih kayak gitu. Bahkan aku untuk opening aja ini aku bisa 5 kali take gitu. Kalau misalkan sekali rasanya masih belepotan, aku ulang lagi sampai aku menemukan hasil terbaik menurutku, sampai aku menemukan video yang layak upload, baru aku berhenti dan lanjut ngomong yang lain. Selanjutnya, ngomongnya masih suka nggak terarah. Nah, ini kalau aku sendiri, sebelum aku bikin video kayak gini, aku tuh sudah nyiapin catatan kayak gini. Aku tulis poin-poin hal-hal apa yang bakal aku bahas nanti, hal-hal apa yang bakal aku omongin, jadi supaya omongan kita itu bisa lebih terarah gitu, atau
di tengah jalan nggak berhenti karena kelupaan mau ngomong apa, dan juga bisa mengontrol durasi saat pengambilan video supaya nggak terlalu panjang dan nggak nyeleneh kemana-mana. Nah, yang terakhir, biasanya orang itu takut atau malu diledekin sama orang lain gitu ya, takut diketawain sama orang lain atau takut dikomentarin sama orang lain soal kita nge-YouTube gitu. Nah, kalau menurutku sih cuek aja gitu ya, senyumin aja, biar aja mereka berkomentar sesuka hati mereka gitu. Kita fokuskan untuk berkarya, atau kita juga nggak ganggu mereka gitu, kita juga nggak ngerugiin mereka, jadi nggak usah diambil hati. Kalian tetap stay cool dan tetap lanjutkan semangat buat video. Oke, mungkin itu aja kurang lebih tips dari aku gitu ya. Aku juga masih pemula di sini, tapi aku pengen banget gitu sharing ke teman-teman supaya nggak maju mundur gitu. Kalau misalkan memang pengen jadi YouTuber, semangat untuk kalian, semangat juga untuk aku, supaya bisa makin semangat bikin videonya, bisa bikin video yang menarik, yang menghibur dan bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi, kalau misalkan kita bikin video, upload video di YouTube, itu kita nggak usah mikirin berapa viewers kita, nggak usah mikirin penghasilan dari YouTube gitu. Pokoknya kita itu lakukan aja, bikin video aja sepenuh hati, semaksimal mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang kesempatan nonton. Jangan lupa tinggalkan like untuk aku, komen juga di bawah, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.